杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Check it out. Meskipun leluhur hantu belum pernah bergabung dan faksi manapun, ia tahu perbedaan antara tetua tamu dan tetua agung. Meskipun tetua tamu juga dihormati oleh sekte, gelar itu hanyalah gelar tanpa otoritas nyata. Namun tetua agung berbeda, mereka memegang kekuasaan sejati. Secara teknis, otoritas mereka sangat besar, hanya kalah dari master sekte. Di beberapa faksi, tetua agung bahkan memiliki kekuasaan tertinggi, mampu dan mudah memobilisasi sumber daya sekte. Bagi para murid, kata-kata mereka adalah perintah mutlak yang harus dilaksanakan. Beberapa pun resikonya. Namun menjadi tetua tamu memiliki keuntungan tersendiri. Ketika sekte menghadapi krisis yang tak terdamaikan, mereka dapat memilih untuk membantu atau tidak, memberi mereka kebebasan yang lebih besar. Di sisi lain, tetua agung terikat untuk berdiri bersama sekte, menghadapi kesulitan dan takdir. Tetua agung umumnya adalah mereka yang memiliki senioritas tertinggi dan pengalaman terbanyak di sekte tersebut. Tapi leluhur hantu tidak menyangka bahwa Jangke akan begitu saja memberinya gelar tetua agung. Meskipun resikonya lebih besar, manfaat dan perlakuan yang diberikan jauh lebih unggul. Jangke, jika Anda memperlakukan saya dengan sopan, maka saya akan membalasnya dengan tulus. Baiklah, apapun yang saya katakan sekarang hanyalah omong kosong. Tunggu dan lihat saja. Saya akan menjadi tetua agung dan murid-murid Anda akan yakin. Kata leluhur hantu dengan sungguh-sungguh. Meskipun sudah cukup tua, Jangke sudah membuat darahnya mendidih dan ia mulai mengutarakan ambisinya. Senior, Anda terlalu serius. Karena saya telah menunjukkan Anda sebagai tetua agung, tentu saja saya tidak akan meragukan Anda. Jangke terkekeh. Masih memanggil saya senior? Tanya leluhur hantu sambil terkekeh. Saya menyapa tetua agung. Jangke segera mempakkan tinjunya dan membungkuk dengan sungguh-sungguh. Sama-sama master sekte. Leluhur hantu membalas apaannya. Mulai sekarang saya akan menjadi anggota sekte Lingso. Saya harap Anda akan menjaga saya dengan baik. Jika Anda punya instruksi, jangan ragu. Setelah itu, keduanya bertukar pandang dan tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka baru saja melakukan sesuatu yang memalukan bersama. Baiklah, setelah perjalanan ke Tanah Hilang ini, saya ingin kembali bersama Anda ke sekte. Kata leluhur hantu penuh dengan kerinduan. Ia penasaran sekte macam apa yang bisa melahirkan sosok seperti Jangke. Terlebih lagi karena ia telah memilih untuk bergabung dengan sekte Lingso, ia tentu ingin melihat seperti apa sekte itu. Gampang, kalau begitu saya akan pergi bersama Anda. Lagi pula berita ini memang harus disampaikan kembali ke sekte. Jangke mengangguk. Saat berbicara, ekspresi Jangke tiba-tiba berubah dan ia berkata, Tetua Agung, sesuatu telah terjadi. Apa? Kita harus berpencar. Dengan begitu kita bisa memperluas area pencarian secara signifikan dan menggandakan harta karun yang kita temukan. Bagaimana menurut Anda? Jangke tidak pernah menyarankan ini sebelumnya, terutama karena meskipun ia dan leluhur hantu memiliki hubungan yang baik, mereka bukanlah keluarga. Bukan ide yang baik untuk menyarankan ini, karena khawatir akan menyebabkan leluhur hantu salah paham. Namun situasinya berbeda sekarang. Leluhur hantu ini dianggap sebagai anggota sekte Lingso, jadi saran Jangke sepenuhnya dapat diterima. Leluhur hantu berpikir sejenak lalu berkata, jika kita berpencar, area pencarian kita memang akan diperluas secara signifikan dan perolehan kita akan lebih baik. Namun, ada terlalu banyak celah spesial di sini, meskipun biasanya saya bisa menemukannya. Beberapa di antaranya terlalu tersembunyi untuk saat lihat. Tanpa Anda di sisi saya tidak akan percaya diri. Sama seperti situasi barusan ketika cahaya harta karun 7 warna bersinar, jika Jangke tidak menemukan tempat untuk bersembunyi, leluhur hantu akan ditelan olehnya.
dengan konsekuensi yang mengerikan. Karena saya yang menyarankan ini, pasti ada cara jitu bagi Anda, Tetua Agung, untuk menemukan cara-cara spesial itu, kata Yangke sambil tersenyum puas, penuh percaya diri. Oh, apa Anda punya metode yang bisa saya gunakan untuk menemukan cara-cara itu juga? Tanya Leluhur Hantu dengan heran. Yangke menyeringnya. Saya bisa meninggalkan jejak spesial pada Anda, membuat Anda bisa merasakan celah-celah tersembunyi itu. Bisakah Anda melakukannya? Saya rasa begitu. Ayo kita coba. Yangke tidak sepenuhnya yakin. Sebelumnya ia tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Tetapi setelah menyerap dan menggabungkan spiral spesial, pemahamannya tentang kekuatan spesial telah mencapai tingkat baru. Sehingga usulan ini bisa terwujud. Jika Anda benar-benar bisa melakukannya, maka ini tidak dilakukan lagi metode yang bagus. Leluhur Hantu mengangguk. Dengan persetujuan Leluhur Hantu, Yangke menarik nafas dalam dan mengaktifkan kekuatan spesialnya sendiri. Ia mengulurkan tangan dan kekuatan spesial melonjak dari ujung jarinya, membentuk spiral energi. Saat berikutnya, Yangke menepuk dada Leluhur Hantu dengan lembut. Kekuatan spiral itu tiba-tiba meletus, membentuk tanda yang tertinggal di tubuh Leluhur Hantu. Apakah ini kekuatan ruang? Seru Leluhur Hantu takjub. Bahkan sebagai ahli tingkat kedua alam raja kekosongan, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut dengan keanehan kekuatan ruang. Melalui tanda di dadanya, ia dapat dengan jelas merasakan fluktuasi kekuatan ruang yang terus menyebar keluar, langsung memberikan informasi tentang situasi di sekitarnya. Beberapa lokasi memberikan informasi yang tidak biasa. Leluhur Hantu melihat lokasi-lokasi itu dan tiba-tiba menyadari bahwa semuanya adalah lokasi di mana terdapat retakan ruang. Salah satunya adalah retakan tersembunyi di sebelahnya dan Yangke. Sebelumnya, ia tak dapat mendeteksinya dan hanya bisa menyimpulkannya dari bentuk yang digariskan oleh cahaya berharga 7 warna. Namun sekarang dia dapat merasakannya dengan jelas, seolah-olah indera khusus miliknya telah diaktifkan. Berhasil, tanya Yangke. Meskipun ia merasa yakin idenya benar, ia merasakan keberadaan retakan melalui fluktuasi kekuatan spesial. Bagaimanapun juga itu adalah teknik rahasia untuk digunakan pada orang lain, dan ia tidak sepenuhnya yakin. Berhasil, luar biasa. Leluhur Hantu mengangguk berat. Sekarang saya bisa merasakan keberadaan semua retakan. Ada 3 retakan tersembunyi di dekat sini, kan? Iya. Yangke mengangguk sambil tersenyum. Sepertinya ide saya benar. Nah, sekarang masalah ini terpecahkan. Tapi apa Anda yakin bisa mengatasinya sendiri? Leluhur Hantu bertanya dengan cemas. Sebagian besar orang yang masuki tempat ini adalah para ahli alam raja kekosongan. Meskipun Sui Yue dan Zidonglai berada di alam kembali kekosongan, mereka pasti ditemani Ning Guang dan Zilong. Jadi akan berisiko bagi Yangke untuk bergerak sendirian. Jika ia bertemu dengan seorang ahli yang kuat, ia pasti akan diserang. Hal ini membuat Leluhur Hantu agak gelisah. Tidak masalah, Yangke menyeringnya. Tetua Agung, jangan lupakan kekuatan yang saya miliki. Anda begitu banyak celah spesial di sini. Ini praktis dibuat khusus untuk saya. Jika saya bertemu makhluk bodoh manapun dan saya tidak bisa mengalahkan mereka, saya bisa kabur. Leluhur Hantu setuju sambil mengangguk. Baiklah, kalau begitu kita akan berpencar. Tapi kita tetap harus berhati-hati. Saya akan menitipkan sesuatu untuk Anda. Selama Anda dan saya berada dalam radius 1000 mil, Anda bisa mengaktifkannya. Dan saya akan bisa merasakan lokasi Anda dan segera bergegas ke sisi Anda. Leluhur Hantu berbicara sambil melambaikan panji 10.000 jiwa, lalu meraihnya dan meraihnya. Sesaat kemudian sesosok hantu yang ganas dan mengaum direnggut keluar. Hantu itu tampak mengerikan dengan fitur wajah yang khas dan memancarkan aura yang sangat kuat. Sebanding dengan seorang prajurit di tingkat ketiga alam kembali kekosongan. Ini adalah jiwa sekunder dari panji 10.000 jiwa saya dan dia terhubung dengan pikiran saya. Jadi saya serahkan pada Anda untuk saat ini. Leluhur Hantu melulurkan tangan dan bertepuk tangan, menempatkan jiwa leluhur sekunder di bahu Yangke. Detik berikutnya, Yangke merasakan hawa dingin yang memancar dari bahunya, meskipun tidak berpengaruh signifikan.
Setelah diam-diam merasakannya dan memastikan bahwa jiwa sekunder memang ada di dalam dirinya, Yangke mengangguk pelan, menandakan semuanya beres. Langkah selanjutnya tentu saja adalah menunggu cahaya harta karun 7 warna meredup, agar mereka bisa melanjutkan perjalanan. Sementara cahaya menyelimuti lembah, semua orang tak bergerak, mengandalkan celah spesial untuk berlindung. Yangke diam-diam menghitung waktu. Akhirnya pada suatu saat, suara tarikan nafas yang mengejutkan terdengar dari kedalaman lembah. Diiringi getaran kecil di lembah obat, cahaya harta karun 7 warna yang telah menyelimuti lembah surut seperti air pasang. Master Sekte, hati-hati. Lurah Hantu memperingatkan. Baik. Yangke mengangguk dan Lurah Hantu dan dirinya berpisah di kedua arah. Setelah berpisah dari Lurah Hantu, kecepatan Yangke meningkat secara signifikan. Meskipun perjalanannya sebelumnya dengan Lurah Hantu aman. Ia harus terus-menerus mengingatkan Lurah Hantu untuk mengubah arah yang menyebabkan beberapa penundaan. Namun bepergian sendirian, ia tidak perlu khawatir tentang hal ini. Lembah obat dipenuhi dengan aroma tanaman obat, sehingga mudah untuk menemukan harta karun langka. Mengikuti sumber aroma, seseorang akan selalu menemukan sesuatu. Satu-satunya kekhawatiran adalah keberadaan celah spesial dan cahaya harta karun 7 bintang yang masih tersisa. Namun Yangke memperkirakan bahwa cahaya harta karun 7 bintang yang baru saja surut tidak akan kembali untuk sementara waktu. Jadi ia melanjutkan perjalanan dengan percaya diri. Setelah beberapa saat, ia dengan senang hati berjongkok di pangkal pohon yang menjulang tinggi dan mengantongi ramuan spiritual seperti ginseng dengan khasiat obat yang kaya. Ramuan itu tampak sangat mirip ginseng biasa, hanya saja diselimuti cahaya yang bersinar, menyerupai langit berbintang yang telah menyusut berkali-kali. Ginseng bintang merah, ini sungguh tempat yang indah. Yangke mendesah. Ramuan spiritual yang ia peroleh semuanya adalah harta karun langka tingkat Raja Kekosongan yang telah lama punah. Jika digunakan untuk memurnikan ramuan tingkat Raja Kekosongan, ramuan itu pasti akan diincar oleh para master tingkat Raja Kekosongan. Sekarang, wilayah kekuasaan yang Anda hampir mencapai terobosan, dan kultivasinya di masa depan pasti membutuhkan ramuan. Jadi perjalanan ke Tanah Hilang ini memberinya kesempatan langka untuk mengumpulkan ramuan obat. Dan tentu saja ia tak menyanyiakan usahanya. Setengah batang dupa kemudian, Yangke sudah berada 300 mil jauhnya. Ia menekan kening, melihat ramuan spiritual di depannya dan tanah yang berserakan di sekitarnya. Diam-diam mengutuk kedatangannya yang terlambat. Ramuan spiritual yang tumbuh di area ini telah dirampas. Satu-satunya ramuan spiritual yang tersisa baru saja tumbuh. Belum cukup matang dan akan sedikit berguna bahkan jika ia mengambilnya. Tampaknya, prajurit yang datang ke sini sebelumnya tidak melakukan pengkhianatan dengan membunuh angsa bertelur emas. Orang ini telah mengambil ramuan spiritual yang matang dan meninggalkan yang muda ini. Meninggalkan kesempatan untuk generasi mendatang. Karena tidak yakin siapa orang ini, Yangke pelan menggelengkan kepalanya, tidak terlalu memikirkannya. Ia melanjutkan pencariannya, mengikuti aroma ramuan obat. Waktu berlalu dan setelah satu batang dupa lagi, Yangke akhirnya berhasil. Meskipun ramuan spiritual yang dikumpulkannya tidak seberharga buah suci Brahma atau jamur transformasi iblis, ramuan-ramuan itu tetaplah harta yang tak ternilai harganya. Bukankah seharusnya sudah waktunya? Gumam Yangke dalam hati. Menurut perhitungan yang sebelumnya, burung Dewa Merak 7 cahaya membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk bernafas. Jika ini benar, maka cahaya mulia 7 cahaya akan segera menyelimuti lembah itu lagi. Namun ia tidak yakin apakah tebakannya benar. Masih harus diverifikasi. Dengan hati-hati Yangke ragu-ragu memperhatikan lokasi celah spesial sambil melanjutkan pencariannya. Pada saat itu ia menoleh, seolah merasakan sesuatu dan langsung merasakan kekuatan hidup yang dengan cepat mendekatinya dari jarak 30 mil. Setelah mengamati lebih dekat, ia merasakan kehadiran yang familiar dan bertanya-tanya, "Hah, kenapa dia?" Tanpa berusaha menghindarinya, Yangke menuju ke sosok yang mendekat. Sesaat kemudian ia akhirnya terlihat sosok tak jauh di depannya. Kemudian Yangke berseru, "Senior Luo!" Roland sudah menyadari kehadiran Yangke, itulah sebabnya ia langsung menuju ke arahnya.
Lagi pula ia terus-menerus memancarkan aura ilahiynya untuk menjelajah celah spesial di sekitarnya. Jadi Lolan tersenyum dan kecepatannya meningkat drastis. "Tunggu!" teriak Yangke tiba-tiba. Lolan berhenti mendadak, berseru kaget. "Ada apa? Ada apa celah spesial di depan saya?" Yangke mengangguk. "Iya, tinggal 5 langkah ke depan dan Anda menyentuhnya." Wajah cantik Lolan memucat, rasa takut yang masih tersisa menumpuk di dalam dirinya. Ia menatap kehampaan. "Ada di sini kan?" "Ya, putar saja dari kedua sisinya dan Anda akan baik-baik saja," perintah Yangke. Lolan kemudian dengan hati-hati mulai bergerak, mengitari area itu hingga mencapai sisi Yangke. "Terima kasih banyak," katanya. "Kalau Anda tidak memperingatkan saya tadi, saya khawatir saya sudah mati sekarang." "Ini hanya masalah sepele, senior. Kenapa repot-repot membahasnya?" Yangke tersenyum tipis. "Ngomong-ngomong, kenapa Anda sendirian di sini?" tanya Lolan penasaran. Melirik Yangke. Ia jelas melihat Yangke masuk ke lembah obat bersama leluhur hantu, tetapi sekarang leluhur hantu telah menghilang. "Saya juga penasaran," Yangke terkekeh. "Leluhur hantu senior dan saya berpisah agar kita bisa mendapatkan manfaatnya. Tapi senior Luo, kenapa Anda tidak bersama Tuan Ning?" "Sama," kata Lolan sambil tersenyum. "Mengikutinya juga tidak akan menghasilkan apa-apa. Lebih baik mengambil resiko. Meskipun saya mendapatkan sesuatu, sepertinya saya beruntung tetap aman. Jika Yangke tidak memperingatkannya, ia pasti akan menabrak salah satu celah dimensi itu. Dengan konsekuensinya yang mengerikan. Membayangkan melewati celah dimensi yang tak terhitung jumlahnya tanpa menyadarinya membuat Lolan berkeringat dingin. Saat mereka berbicara, suara nafas kembali terdengar dari dalam lembah obat. Setelah mengalami situasi serupa sebelumnya, Yangke dan Lolan tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Waktunya memang tepat, pikir Yangke. Sepertinya dedukasinya sebelumnya benar. Interval pernafasan burung dewa itu sekitar setengah jam. Sambil merenung, Lolan menoleh dan melihat sekeliling, mencoba mencari tempat bersembunyi. Namun ia tidak melihat retakan dimanapun. Karena putus asa, ia mengalihkan pandangannya ke Yangke. Ia tak tampak panik. Lagi pula ada celah dimensi tersembunyi di sini yang bisa digunakan untuk menghindari cahaya harta karun 7 cahaya. Tetapi ia tidak dapat menemukannya. "Senior, kemarilah," Yangke menjawab tanpa ragu. Ia segera melambaikan tangan ke arah Lolan dan memposisikan dirinya di belakang celah dimensi itu. Namun sesaat kemudian ekspresi Yangke menjadi tidak menentu. Ada apa?" Lolan yang berdiri di depan Yangke memperhatikan ekspresinya dan bertanya dengan tergesa-gesa. "Retakan ini..." Ekspresi Yangke tertanggung. "Sepertinya agak kecil." "Kecil?" Lolan tertegun sejenak, lalu segera menyadari apa yang ingin dikatakan Yangke. Celah spesial itu kecil, jadi tak banyak ruang bagi mereka berdua untuk bersembunyi. Jika seorang pria dan seorang wanita berdesakan, kontak fisik tak terelakkan. Memikirkan hal ini, ekspresi Lolan menjadi sedikit canggung. Meskipun usianya jauh lebih tua daripada Yangke, ia tetaplah seorang wanita. Dan penampilannya seperti wanita berusia 30-an. "Tidak apa-apa, kita hanya akan bersembunyi sebentar," kata Lolan menenangkan diri. Untuk sesaat jarak mereka kurang dari 30 cm. Ia melihat sekeliling lalu menunjuk ke sisi Yangke dan berkata, "Bolehkah saya berdiri di sini?" Yangke menggelengkan kepalanya. Lolan terkekeh menyadari bahwa celah spesial itu mungkin sebenarnya sangat kecil. Pada saat itu, cahaya berharga 7 warna kembali menyambar dengan cepat, menyelimuti seluruh lembah kedokteran. Dalam sekejap mata, cahaya itu telah mencapai belakang Yangke, mengalir melalui celah spesial dan maju seperti kuda yang berlari kencang. "Senior, posisi Anda masih sangat berbahaya. Maafkan saya," Yangke tiba-tiba berkata dengan suara berat. Ia kemudian mengulurkan tangan meraih pinggang Lolan dan menariknya ke dalam pelukannya. Karena terkejut, Lolan tak punya waktu untuk melawan dan jatuh terkelungkup ke pelukan Yangke. Lolan teriak. Alisnya terangkat secara naluriah dan ia tiba-tiba mengaktifkan energi sucinya. "Senior, tolong rasakan apa yang ada di belakang Anda." Yangke berbicara cepat sebelum Lolan sempat menyerang. Terkejut, Lolan segera melepaskan indera ilahiynya untuk memindai area di belakangnya. Pemandangan itu membuat wajahnya merinding.
karena kurang dari 1 inci di belakangnya, cahaya mulia 7 warna mengalir dan membanjiri. Hanya menyisakan sedikit ruang. Jika Yangke tidak menariknya kembali, separuh tubuhnya pasti sudah ditelan oleh cahaya itu. Dengan kekuatan cahaya yang mengerikan ini, nasibnya sudah bisa dibayangkan. Bahkan saat ini posisinya masih genting. Cahaya berharga yang terpancar dari celah spesial itu seakan siap menyentuhnya kapan saja. Jadi ancaman yang sungguh mengancam. Dengan gemetar, Lolan akhirnya merasakan kengerian. Dia tahu Yangke tidak sengaja memanfaatkannya, melainkan bertindak karena terpaksa. Ia segera membubarkan energi sucinya dan berkata dengan canggung, "Maaf, saya agak berlebihan." "Tidak apa-apa." Yangke menggelengkan kepala, merutkan kening dalam hati. Ia juga merasa kewalahan. Meskipun ruang persembunyian yang diciptakan oleh celah spesial itu hampir tidak cukup besar untuknya dan Lolan. Situasi saat ini membuat mereka berdua tidak nyaman. Mereka praktis saling berhadapan. Tubuh mereka saling menempel erat. Yangke dapat dengan jelas merasakan sentuhan lembut daging Lolan di dadanya. Elastisitas yang mengejutkan dan 2 tonjolan kecil di dadanya membuatnya entah kenapa teralirkan. Hal ini terutama terasa ketika Lolan berbicara. Ia praktis mengembuskan nafas manis ke arahnya. Jika seseorang yang tak tahu kebenaran melihat mereka, mereka mungkin mengira Yangke dan Lolan sedang melakukan tindakan memalukan. Tetapi kenyataannya, keduanya menderita. Yangke relatif aman. Bagaimanapun juga ia seorang pria. Meskipun sedikit gelisah, ia menenangkan pikiran dan menjernihkan hatinya, membuatnya tak terlalu gelisah. Memikirkan Suyan dan Xianningsang yang menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu. Tak lama kemudian ekspresinya kembali normal. Lolan di sisi lain semakin memerah. Lehernya yang ramping dan putih bernuansa merah tua mengundang spekulasi tak berujung. Tubuhnya yang halus dalam pelukan Yangke terasa kaku, namun ia sedikit gemetar karena gugup. Ia tak pernah membayangkan hal ini akan membawanya ke dalam kontak sedekat ini dengan seorang junior seperti Yangke. Ini adalah sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dada yang kuat, lengan yang lebar, dan kedekatan dengan kehadiran maskulin yang menyerbu pikirannya seperti banjir, merampas ketenangannya. Pipinya terbakar seperti api dan ia yakin ia sedang tersipu malu di depan seorang junior. Lolan merasa sangat malu hingga ia berharap bisa merangkak ke dalam lubang dan tak pernah keluar lagi. Kemudian teringat bahwa cahaya 7 warna akan membutuhkan setidaknya setengah jam untuk memudar. Dan bahwa ia harus tetap dalam posisi ini bersama Yangke selama setengah jam lagi. Jadi Lolan merasa semakin gelisah dan dia bergerak tanpa sadar. "Senior, saya mohon berhenti bergerak." Yangke tersenyum kecut. Ia baru saja menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang mengganggu dan berhasil mempertahankan ketenangannya. Tetapi tindakan Lolan telah menggagalkan semua usahanya. Terutama ketika ia merasakan 2 benjolan kecil yang menekan dadanya, mengeras. Mendengar kata-kata Yangke, Lolan merasa semakin malu, menundukkan kepalanya dan membenamkannya di dadanya. "Biarkan saya berbalik," usul Lolan lembut setelah hening sejenak. Karena terlalu canggung bagi mereka untuk saling berhadapan seperti ini, berbalik akan sedikit meredakan situasi. "Oh," Yangke mengangguk, melepaskan tangannya dari pinggang Lolan. Lolan kemudian berbalik dengan hati-hati, takut ia akan menyentuh cahaya harta karun 7 cahaya begitu dekat. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berbalik, membelakangi Yangke. Namun Yangke segera menyadari masalah baru. Saat mereka berhadapan, ia hanya bisa merasakan keagungan dada Lolan. Sekarang ia tak bisa merasakan sentuhan lembut dan elastisitas yang luar biasa. Dan Lolan jelas menyadari hal ini juga. Setelah berbalik, ia merasa seperti disambar petir, benar-benar membeku di tempat, tak berani bergerak lagi. Waktu berlalu dan keduanya terasa seperti hidup bertahun-tahun. "Senior," Yangke tiba-tiba berbicara. Lolan tersentak, seluruh tubuhnya gemetar. Kata-kata Yangke yang tiba-tiba di tengah suasana canggung ini benar-benar mengejutkannya. Terutama sejak saat ia berbicara, nafasnya menyentuh daun telinganya. Seperti seseorang membelainya dengan lembut, sensasi geli. "Setelah saya memikirkannya, sebaiknya saya pergi," kata Yangke. "Pergi?" Lolan tertegun. "Kemana Anda bisa pergi sekarang?"
Setelah menenangkan diri, ia menyadari bahwa saran Jangke jelas-jelas karena khawatir akan kepolosan dan reputasinya. Perasaan hangat mengenang di hatinya dan ia diam-diam berpikir bahwa pemuda ini cukup baik. Ia tidak memanfaatkannya dan malah tetap tenang. Itu sungguh terpuji. Namun sekarang seluruh lembah obat diselimuti cahaya berharga 7 bintang, membuat Jangke tak tahu harus kemana. Masuk ke celah spesial, jawab Jangke. Masuk kemana? Roland terkejut. Meskipun ia tahu Jangke mahir dalam kekuatan spesial, ia tidak tahu seberapa dalam pencapaiannya. Jadi ketika mendengar Jangke mengatakan ini, pikiran pertamanya adalah bahaya. Jika mereka tidak dapat menemukan jalan keluar setelah masuk, mereka akan terjebak sampai mati. Iya, Jangke mengangguk. Tempat ini bisa menampung 1 orang dengan mudah, tapi 2 orang agak terlalu ramai. Tapi, apa Anda yakin bisa keluar? Tentu saja bisa. Jangke mengangguk. Ia sudah pernah menjelajahi celah gampang sebelumnya, jadi bagaimana mungkin ia tidak yakin? Tapi bagaimana jika ia muncul bukan dari lembah obat, melainkan di tempat lain di tanah hilang? Itu akan menjadi kerugian besar baginya. Ia harus tetap di sana dan kemudian menerobos ruang angkasa lagi setelah beberapa saat. Namun ia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak kepada Roland tentang masalah ini. Lagi pula hubungan mereka tidak sedekat itu. Roland terdiam sejenak sebelum berkata dengan lembut. Sebenarnya Anda tidak perlu mengambil resiko seperti itu. Kita tinggallah di sini sebentar sampai cahaya 7 terang menghilang. Jangke mengkhawatirkannya kepolosannya. Jadi ia tentu saja tidak ingin Jangke mengambil terlalu banyak resiko. Terima kasih atas kebaikan senior, tapi saya akan pergi sekarang, kata Jangke sambil tersenyum, bersiap untuk melarikan diri ke celah spesial di belakangnya. Sebelum pergi, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya dan ia berkata, ngomong-ngomong senior, saya punya sesuatu untuk Anda. Ada apa? Tanya Roland penasaran. Begitu selesai berbicara, Jangke mengulurkan tangan dan menepuk bahunya dengan lembut. Semoga beruntung senior, kata Jangke. Lalu ia menghilang ke dalam celah spesial dan menghilang sesaat kemudian. Area di belakangnya tiba-tiba menjadi kosong dan Roland sedikit linglung. Setelah beberapa saat, ia mengubah langkahnya dan mundur sedikit, mencari tempat aman. Baru pada saat itulah ia sempat memeriksa apa yang telah diberikan Jangke padanya. Indra keilahiannya memeriksa baunya sebentar dan saat berikutnya Roland berseru. Ini... Entah kenapa saat indra keilahiannya memeriksa titik yang disentuh Jangke, ia dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi spesial di sekitarnya dan dapat merasakan keberadaan celah spesial tersembunyi di sebelahnya. Dia akhirnya mengerti hadiah macam apa yang diberikan Jangke padanya. Dengan hadiah ini ia dapat bepergian dengan bebas di tanah yang hilang ini, tanpa lagi khawatir akan bertemu dengan celah spesial tersembunyi itu. Jadi Roland sangat gembira. Terima kasih, kata Roland mencari kepastian meskipun tahu Jangke tidak akan mendengar ucapan terima kasihnya. Pertemuan ini telah sepenuhnya mengungkap karakter asli dan potensi luar biasa Jangke. Tak heran Tuan Muda Gu Jianxin begitu menghormati Jangke. Ternyata ia memiliki pesona dan kemampuan yang luar biasa. Kebaikan Roland sebelumnya kepada Jangke sepenuhnya berkat Gu Jianxin dan juga karena ia ingin memanfaatkan kekuatan spesialnya. Namun sekarang, bahkan tanpa faktor-faktor ini, Roland tidak akan meremehkan Jangke hanya karena ia bukan setingkat Raja Kekosongan. Pemuda ini memiliki karakter yang baik dan berpotensi yang besar. Berteman dengannya jelas merupakan pilihan yang tepat. Ia mungkin membutuhkan bantuannya di masa depan. Roland merenungkan hal ini. Diam-diam bertekad untuk menjaga istana Pulau Hiu kembar Jangke dengan baik setelah kembali ke Bintang Kingmo. Di celah kehampaan, Jangke sendirian meninggalkan jejak spesial pada Roland yang memungkinkannya merasakan celah tersebut, tapi bukanlah tanda ketertarikan Jangke. Sejak awal, ia tidak memiliki pemikiran khusus tentang Roland. Ia hanya merasa bahwa hanya jika Roland aman dan kuat, istananya dan formasi ruang angkasa super di Bintang Kingmo akan terlindungi. Lagi pula meninggalkan jejak spesial adalah hal yang mudah baginya, tanpa perlu kehilangan apapun. Jadi mengapa tidak? Setelah memasuki celah kehampaan, Jangke tidak terlalu lama-lama.
tetapi malah mulai mencari di sekitarnya. 7 cahaya dari 7 bintang tidak akan mundur selama setengah jam. Jadi ia punya banyak waktu untuk mencari kristal roh kekosongan yang sebenarnya di dalam celah kehampaan. Dengan cara ini, ia tidak akan membuang waktu menunggu. Namun ia harus yakin akan lokasinya saat keluar. Untuk menghindari secara tidak sengaja menyimpang keluar dari lembah obat. Untuk tujuan ini, ia sengaja meninggalkan beberapa jejak di lokasinya untuk menghindari kemungkinan seperti itu. Jika semuanya gagal, ia bisa menelusuri kembali langkahnya. Yakin bahwa ia akan kembali ke tempat di mana ia dan Lolan telah berpisah. Jadi, Yangke mencari kristal roh kekosongan di dalam celah spesial, diam-diam menghitung perjalanan waktu. Ia berhenti sejenak ketika merasa waktunya hampir habis. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ia telah menemukan beberapa meskipun tidak banyak. Hanya 5 kristal roh kekosongan yang dipelihara di dalam celah kekosongan. Ia sekarang berhenti di suatu tempat di dalam celah kekosongan, menatap ke depan dengan ekspresi penuh pertimbangan. Saat ia bergerak melalui celah spesial, ia menyadari bahwa kekuatan spesial di dalamnya berfluktuasi tak menentu, menciptakan fluktuasi aneh. Jika ia benar, area yang tidak stabil ini adalah tempat celah spesial yang tak terhitung jumlahnya di tanah hilang terhubung ke kekosongan. Dengan kata lain, keluar dari area yang tidak stabil ini setara dengan keluar melalui celah spesial. Untuk memverifikasi idenya, Yangke melangkah maju. Saat berikutnya, ia telah meninggalkan celah spesial dan kembali ke tanah hilang. Melihat sekeliling, ia tidak melihat 7 toko cahaya, tetapi di belakangnya. Celah spesial yang terlihat membentang di langit. Ia jelas baru saja keluar dari celah ini. Melihat celah ruang di belakangnya, Yangke mengangguk diam-diam. Sepertinya tebakannya tidak salah. Di celah ruang itu, semua posisi yang tidak stabil terhubung dengan celah-celah di tanah hilang. Tapi entahlah, tempat ini masih lembah obat. Yangke mengamati lingkungan sekitarnya dengan seksama. Sesaat kemudian setelah melihat pemandangan sekitarnya dengan jelas, raut wajahnya berubah gembira dan ia berkata dalam hati, "Semoga beruntung." Ini jelas masih lingkup lembah obat, karena masih ada berbagai aroma obat di udara. Terlebih lagi tak jauh darinya terdapat pohon buah rendah. Ada 3 buah berwarna kuning muda yang tergantung di sana-sini. Adalah tempat yang belum pernah dijelajahi. Tidak mengherankan jika dipikirkan. Wilayah lembah obat sangat luas dan tidak banyak orang yang masuk ke sini. Selain itu, gangguan cahaya harta karun 7 warna sangat mempersingkat waktu pencarian. Oleh karena itu, pasti ada banyak harta karun jenius di lembah obat saat ini. Dan Yangke salah langkah. Ia menghampiri pohon buah rendah itu, berjongkok dan mengamatinya sejenak. Mengangkat alisnya lalu menyeringai. Ia telah mengenali jenis buah spiritual apa ini. Ini adalah buah umur panjang yang legendaris. Meskipun benda ini tidak berguna untuk budidaya, tetapi dapat memperpanjang umur. Dan efeknya sangat luar biasa. Meskipun umur para prajurit semakin panjang seiring bertambahnya kekuatan mereka, jika tidak ada kebetulan, seorang pria kuat di alam Raja Kekosongan dapat hidup selama 3 atau 4.000 tahun, atau bahkan lebih lama lagi. Namun umur seseorang selalu ada batasnya. Ketika tiba saatnya, tubuh akan layu dan energi serta darah akan terkuras. Pada saat itu, ia akan berinkarnasi. Umumnya pada saat ini, para pria kuat ini akan mulai mencari obat mujarab untuk memperpanjang umur mereka. Berharap dapat hidup lebih lama dan kemudian mencapainya. Setelah mencapai terobosan, umur mereka akan lebih panjang. Namun ramuan biasa tidak berguna bagi para pria kuat ini. Hanya ramuan tingkat Raja Kekosongan yang dapat berpengaruh. Dan di wilayah bintang, ada berapa banyak ramuan tingkat Raja Kekosongan yang dapat meningkatkan umur. Dan berapa banyak orang yang dapat memurikannya. Ramuan yang dapat meningkatkan umur para pria kuat di alam Raja Kekosongan sangatlah langka. Dan buah umur panjang di depannya ini dapat dimurnikan menjadi pil umur panjang. Satu ramuan dapat meningkatkan umur setidaknya 100 tahun. Meskipun seseorang hanya dapat meminum 3 ramuan, paling lama sebelum efeknya hilang. Dan efek yang dapat ditimbulkannya semakin mengecil. Namun jika ketiganya dikonsumsi, memperpanjang umur hingga 200 tahun bukanlah masalah. Meskipun 200 tahun dapat dengan cepat berlalu, tapi sudah cukup bagi para master alam Raja Kekosongan untuk melakukan banyak hal.
Jika mereka membuat terobosan lagi dalam 200 tahun ini, umur mereka akan meningkat pesat. Jadi bisa dibilang, jika pil panjang umur disempurnakan dan dijual kepada orang yang tepat, harganya pasti akan sangat tinggi. Bagaimanapun mereka hanya punya satu nyawa. Siapa yang berani tidak menghargainya? Bahkan para master raja kekosongan yang umurnya masih jauh dari habis, siapa yang tidak ingin menyiapkannya untuk keadaan darurat? Ini adalah ramuan yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi, seperti pusaka keluarga. Sementara Yangke memikirkan semua informasi tentang buah panjang umur dan pil panjang umur. Ia dengan hati-hati mengumpulkan ketiga buah itu dengan alis yang berseri-seri. Memastikan bahwa metode pengumpulannya tidak akan mengurangi khasiat obatnya. Ia dengan hati-hati menyegelnya dalam kotak kayu dan memasukkannya ke dalam cincin ruang angkasa. Setelah panen, Yangke suasana hatinya sedang baik dan ia terus menjelajahi sekitarnya. Memang tidak ada seorang pun yang datang ke sini. Di waktu berikutnya, Yangke mendapatkan beberapa keuntungan dan menghasilkan banyak uang. Setengah jam kemudian, ketika 7 cahaya bintang menyerang lagi, ia menemukan celah ruang di dekatnya dan melarikan diri ke dalamnya. Mencari kristal roh kekosongan di dalam kehampaan. Ketika ia memperkirakan waktunya hampir habis, ia kembali ke lembah obat dari kehampaan. Ia mengulanginya berkali-kali. Waktunya memang tidak terbuang sia-sia. Ia tidak hanya bisa memanen obat-obatan spiritual di lembah obat, tetapi ia juga bisa mengumpulkan kristal roh kekosongan di celah-celah kehampaan. Dengan pergantian dua fase tersebut, panennya sangat baik. Keuntungannya lebih besar daripada siapapun. Ternyata membantu orang lain juga membantu diri sendiri. Yangke menghela nafas dalam hati. Jika ia tidak mengkhawatirkan reputasi Lolan, ia tidak akan memilih bersembunyi di celah ruang. Jika ia tidak memilih cara ini, ia tidak akan menemukan cara yang sangat efisien untuk menggunakan waktu. Itu adalah langkah yang tidak disengaja yang membuat usahanya membuahkan hasil yang besar. Setelah waktu berlalu, Yangke tidak tahu sudah berapa lama ia berada di lembah obat. Ia bolak-balik antara retakan spesial dan lembah obat, mengumpulkan lebih dari 200 kristal roh kekosongan, serta hampir 100 ramuan dan obat-obatan spiritual. Jadi panen seperti itu sungguh mengerikan. Perlu diketahui nilai kristal roh kekosongan dan bahan-bahan obat itu sangat besar. Yangke juga yakin bahwa hasil yang diperoleh orang lain pasti tidak sebanyak miliknya. Namun sejak berpisah dari Lolan, ia belum bertemu orang lain, yang membuatnya merasa sangat aneh. Sekian dulu cerita kali ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.